Sebelum menonton video ini, silahkan menonton bagian pertamanya. Link ada di deskripsi. Mari kita lanjutkan cerita tentang misteri Chris Benoit cuma di channel Gilang Wrestling, because you deserve it. Disclaimer, cerita di video ini berdasarkan serial dokumenter dari HBO Vice yang berjudul Dark Side of the Ring season kedua, episode kedua. Episode Dark Side of the Ring yang membahas tentang Chris Benoit terbagi menjadi dua bagian. Ini adalah bagian kedua, yang fokus membahas tentang penyelidikan polisi dan fakta-fakta yang ditemukan. Di bagian pertama, telah dibahas tentang karir Chris Benoit dan kronologi menjelang insiden. Jika ada suatu hal yang kurang benar, harap dimaklumi dan mohon bisa diberitahu di kolom komentar ya. Setelah kabar ditemukannya Chris Benoit dan keluarga tewas di dalam rumahnya, seluruh dunia menanti sebuah jawaban dari misteri kematian tersebut. Semua acara berita memberitakan tentang hal ini. Spekulasi semakin bermunculan terkait penggunaan steroid, dampak olahraga gulat, dan lain sebagainya. Dalam episode ini, Larry Alden, polisi yang bertugas di Fayetteville County, daerah tempat tinggal Chris Benoit, juga ikut diwawancara. Dialah orang pertama yang mendatangi kediaman Benoit sesaat setelah dihubungi pihak keamanan WWE saat itu. Di perjalanan ke sana, Larry menemui ibu-ibu sekitar dan bertanya apa mereka melihat Chris Benoit beberapa waktu ini. Mereka menjawab tidak melihatnya sampai sekitar 4 hari. Sesampainya di halaman rumahnya, Larry melihat ada 2 anjing besar di pekarangan. Dia meminta bantuan ibu-ibu tersebut untuk menyingkirkan anjing itu agar dia bisa melakukan pengecekan di rumah tersebut. Ibu-ibu tersebut masuk melompati pagar dan membantu menggiring anjing tersebut masuk pintu belakang yang tidak terkunci. Tetapi butuh waktu yang cukup lama bagi ibu-ibu tersebut untuk keluar lagi membantu petugas masuk ke rumah. Setelah itu, ibu-ibu tersebut berlari keluar sambil berteriak ketakutan. Karena dia baru saja melihat Daniel, anak Chris Benoit, sudah tewas. Awalnya, Larry hanya bermaksud untuk melakukan pengecekan biasa tanpa berpikir terjadi suatu hal parah. Setelah mengetahui hal tersebut, ia dan rekannya segera masuk ke rumah. Sambil menggeledah rumah, dia menemukan Daniel sudah tengkurap di kamarnya. Rekannya mencoba untuk CPR, tetapi Larry bilang kalau sudah tidak perlu lagi. Berlanjut menggeledah ruang lainnya, sampai akhirnya menemukan Nancy terkapar di lantai berselimutkan semacam kain di kamar atas. Kemudian Larry berlanjut ke basement. Ada ruangan gym. Disitulah dia menemukan jasad Chris Benoit. Dari apa yang mereka lihat, Larry menyimpulkan bahwa kejadian ini mungkin adalah pembunuhan dan bunuh diri. Kemudian mereka beranjak keluar dan memasang garis polisi di pagar rumah karena tempat ini sudah menjadi TKP. Kabar meninggalnya Chris Benoit menyebar seantero Amerika dan dunia. Semua orang termasuk WWE hanya tahu kalau Benoit, istri dan anaknya telah tiada. Tidak ada informasi yang bisa didapatkan mengenai bagaimana kejadiannya dan penyebabnya. Tidak ada yang tahu jawabannya. Sementara itu, Vince McMahon mengadakan rapat dan berinisiatif untuk melakukan sebuah show penghormatan untuk Chris Benoit atas jasanya dan legasinya selama bergulat di WWE. Sekali lagi, mereka belum tahu apa-apa. Diselenggarakanlah episode Raw spesial mengenang Chris Benoit. Di episode itu, WWE mencoba untuk memberikan penghargaan dan penghormatan terakhir untuk Chris Benoit, keluarganya, dan juga para fansnya. Di pembukaan acara, Vince sedikit memberikan sambutannya dan mengantarkan penonton untuk mengikuti 3 jam spesial tribut untuk salah satu pegulat terbaik sepanjang masa, Chris Benoit. Dalam episode tersebut, beberapa pegulat memberikan kata-katanya untuk Chris Benoit.
Yang paling menarik adalah apa yang dikatakan Chavo tanpa tahu perkembangan kasusnya. Dia bilang dia sangat menghormati dan mempercayai Chris Benoit. Bahkan dia akan mempercayai hidupnya dan hidup anak-anaknya di tangan Chris Benoit. Banyak dari pegulat juga memberikan pesan videonya berisi pujian-pujian dan penghargaan untuk Chris Benoit. Kesalahan WWE di acara ini adalah mereka belum tahu perkembangan kasus dan cerita lengkap tentang penyebab meninggalnya Benoit dan keluarga. Mereka hanya buru-buru mengambil keputusan untuk membuat acara tersebut. Sementara itu, anak pertama Chris Benoit, David Benoit, yang sedang bersama ibunya waktu itu menerima telepon dari polisi dan diminta untuk datang ke kantor polisi. Mereka datang, dan ibunya langsung kaget dan menangis mendengar kabar tersebut. David Benoit belum tahu. Seorang polisi menghampirinya dan memberitahunya bahwa ayahnya telah tiada. Dan David yang masih kecil menonjok dada polisi tersebut. Dan David bercerita kalau dia berjalan bersama polisi tersebut untuk menenangkannya. Dia sempat berpikir kalau itu hanya bualan belaka. Setelah episode Raw tribute untuk Chris Benoit berakhir, berita-berita tentang kasus Chris Benoit mulai berseliweran, beberapa cerita update detail mulai diberitakan. Orang-orang WWE kemudian mendapat update-nya kalau dugaan yang terjadi adalah Chris Benoit telah membunuh anak dan istrinya sebelum membunuh dirinya sendiri. Itulah yang terjadi. Ini pastinya mengagetkan semua orang di WWE. Padahal mereka baru saja memuji-muji dan menghormati mendiang Chris Benoit dalam acara mereka. Di dalam episode Dark Side of the Ring ini, diceritakan kronologi dan bagaimana tindakan itu semua dilakukan Chris Benoit. Saya tidak akan memasukkan hal tersebut dalam video ini, karena untuk tetap menjaga standar eksplisit untuk konten ini. Jika teman-teman penasaran, bisa cari sumbernya dan tonton sendiri. Seperti yang dibilang tadi, Chris Benoit membunuh istri, kemudian anaknya, dan kemudian gantung diri. Hal ini dikonfirmasi dari rangkaian penyelidikan kepolisian. Mendengar cerita ini, tentunya Chavo Guerrero yang menyebut soal mempercayai hidupnya kepada Chris Benoit saat show tribute tersebut merasa sangat menyesal dengan perkataannya. Dalam acara itu, dia seperti mendukung tindakan Chris Benoit. Mendengar perkembangan kasus ini, Vince McMahon langsung melakukan tindakan cepat untuk segera mengklarifikasi apa yang mereka telah lakukan sebelumnya di Raw. Keesokan harinya di episode acara ECW, Vince membuka acara dengan sebuah sambutan. Dia memberitahu bahwa konfirmasi pembunuhan dan bunuh diri yang dilakukan Chris Benoit baru diketahui setelah acara tersebut diadakan. Oleh karena itu, mulai hari itu, nama Chris Benoit tidak akan disebut lagi. Dan setelah itu, nama Chris Benoit telah dihapus sepenuhnya di seluruh program-program WWE. Di masa-masa ini, banyak yang membenci Chris Benoit. Mereka marah karena Benoit juga menghabisi nyawa istri dan anaknya yang sama sekali tidak bersalah. Jika memang Chris yang ingin mati, kenapa dia tidak mati sendiri saja, kata mereka. Bahkan, Vicky Guerrero tidak mau menghadiri pemakaman Chris Benoit. Dan pemakamannya diadakan secara terpisah dan sangat privat. Hanya dihadiri keluarga dekat. David Benoit bercerita kalau saat itu sangatlah berat baginya. Di pemakaman Daniel dan Nancy, Jim Ross datang mewakili WWE. Dia merasa menjadi orang yang tidak diinginkan dalam acara itu. Semua keluarga tampak membencinya karena dia orang WWE. David Benoit juga bilang kalau tidak ada satupun orang dari WWE yang menghubunginya setelah kejadian itu, kecuali 2 orang. Dia adalah Chris Jericho dan Chavo Guerrero. David bercerita kalau hari-hari setelah itu sangat berat, karena wartawan memburunya dan media memberitakan kasus ini tanpa henti. Di rumah TKP tersebut banyak kamera dan wartawan yang standby 24 jam untuk mencari berita. Dan saat itu dunia gulat profesional menjadi sorotan dunia.
media memberitakan fakta-fakta yang membuat nama industri gulat menjadi terpuruk. Pro wrestling tiba-tiba menjadi musuh masyarakat saat itu. Di dalam buku diary atau jurnal yang ditulis Chris Benoit setiap hari saat itu, dia sempat menulis beberapa perkataan untuk Eddie Guerrero sebelum dia beraksi. Di salah satu kalimatnya tertulis, "I'll be with you soon." Aku akan segera menyusulmu. Terlihat jelas di sini, mungkin ini semua terjadi karena Chris Benoit ingin menyusul Eddie Guerrero. David Benoit masih meyakini kalau ayahnya tidak mungkin melakukan hal sekeji itu. Dia bilang, Chris adalah ayah yang baik dan sangat menyayangi keluarga. Dia adalah ayah yang kusayangi dan pahlawanku, katanya. Sementara itu, media-media kemudian menyangkutkan kasus ini ke penggunaan steroid yang cukup jadi skandal yang besar sebelumnya. Memang di masa-masa awal aktifnya Chris Benoit, penggunaan steroid cukup luas di dunia gulat profesional dan olahraga lainnya. Benoit mengkonsumsi itu untuk membesarkan otot badannya yang kecil agar bisa bersaing dengan pegulat-pegulat besar yang ada saat itu. Setelah kematian Eddie saat itu, aturan penggunaan steroid menjadi sangat ketat. Walau begitu, masih ada pegulat yang mencari-cari kesempatan untuk mengkonsumsinya. Salah satunya Chris Benoit. Spekulasi di media semakin besar tentang apakah steroid menjadi penyebab semua ini. WWE berusaha untuk memulihkan nama baik industri gulat dengan datang ke media-media untuk interview dan lain-lain. WWE menekankan kalau steroid tidak ada hubungannya dengan tindak kekerasan ekstrim yang dilakukan Chris Benoit. Semua yang diberitakan media hanya spekulasi belaka. Sampai nanti ada laporan resmi dari hasil otopsi dari Chris Benoit. Di hasil otopsinya, kandungan testosteron dalam tubuh Chris Benoit sangatlah tinggi. Tipe steroid ini untuk memperbesar otot dengan mudah dan dilarang digunakan di dalam olahraga. Benoit memiliki kadar testosteron 10 kali lebih tinggi dari orang normal. Jelas sekali sebelum ditemukan tewas, Benoit mengkonsumsi steroid tersebut dalam jumlah besar. Chris Nowinski, mantan pegulat WWE era Ruthless Aggression yang sekarang berprofesi sebagai ahli sistem syaraf atau neuroscientist. Dia khusus meneliti tentang masalah gegar otak atau concussion dan cedera otak lainnya. CTE, Chronic Traumatic Encephalopathy, merupakan gangguan kemerosotan fungsi otak pada orang-orang yang mengalami benturan kepala dan gegar otak berulang. Seperti yang kita ketahui di WWE zaman dulu, pegulat lebih sering memukul langsung ke kepala dan sering dapat benturan langsung ke kepala. Inilah mengapa penyakit ini sangat rentan dialami oleh pegulat pada masa itu. Sebelum kasus ini, di Amerika pernah ada 2 mantan pemain American Football NFL mengidap penyakit ini akibat sering menerima benturan. Ada yang ditemukan bunuh diri, dan ada juga yang mengaku mendengar suara-suara aneh. Dan pada akhirnya dia tewas dalam kecelakaan saat dikejar polisi dan mobilnya meledak. 2 kasus itu adalah contoh besar terjadi di NFL yang kemungkinan besar karena CTE tadi. Ketika Nowinski mendengar tentang kasus Chris Benoit, dia langsung mengingat obrolan terakhirnya dengan Chris Benoit. Saat itu, Nowinski tengah menulis buku tentang concussion atau gegar otak. Dia bertanya dengan Benoit, sudah berapa kali kena gegar otak dalam bergulat? Benoit bilang kalau sudah banyak sekali sampai dia tidak bisa menghitungnya. Kemudian Benoit memberikan nomor HP-nya ke Nowinski dan dia ingin Nowinski menelponnya minggu depan. Setelah 6 hari, Nowinski menelpon Benoit. Tetapi itu waktu yang tidak tepat, karena saat itu Nowinski seperti mendengar Benoit sedang bertengkar hebat dengan istrinya. Dan Benoit tidak bisa diajak bicara saat itu dan berniat akan menelpon Nowinski nanti. Dalam benak Nowinski, dia merasakan ada sesuatu yang salah. Dengan Benoit memberikan nomornya dan minta ditelepon, pastinya ada sesuatu yang terjadi pada dirinya. Setelah kabar kematian Benoit merebak, Nowinski mulai curiga kemungkinan Benoit mengidap CTE. Dan dia menghubungi ayahnya,
Chris Benoit untuk meminta izin melakukan penelitian terhadap hal itu. Nowinski diizinkan. Dia membutuhkan spesimen otak dari jasad Benoit untuk penelitian. Setelah spesimen dia terima di tanggal 13 Juli 2007. Dan sebulan berlalu, Nowinski dan timnya selesai meneliti otak Chris Benoit dan dapat diyakini kalau Chris Benoit mengidap CTE yang parah. Timnya kemudian melakukan konferensi pers dan mengumumkan hal ini ke halayak ramai. Mereka menemukan berbagai kerusakan yang ada di otak Chris Benoit. Kerusakan otak tersebut bisa berpengaruh ke tingkah laku emosional. Teorinya, kepala yang sering menerima benturan akan mengakibatkan kerusakan otak yang dapat merubah sifat seorang manusia dan bisa menjadi orang yang berbeda. Di tahun 90-an, menyerang kepala adalah bagian dari match dan itu cukup lumrah dilakukan. Pegulat di era itu pasti sering menerima chair shot to the head. Itu hal yang menyakitkan bagi mereka dan mereka selalu menahan rasa sakitnya sekuat tenaga. Ketika kena gegar otak pun di tengah match, mereka cukup menggetarkan dan menggoyangkan kepala sedikit dan lanjut bergulat lagi. Itu memang bagian dari aksi gulat mereka. Oleh karena itu, WWE melarang serangan chair shot to the head, pukulan kursi yang langsung ke kepala. Sebagai ganti, seperti yang sering kita lihat sekarang, pegulat lebih memilih untuk memukulkannya ke punggung atau bagian badan lainnya. Selain itu, gerakan diving headbutt yang sering juga dilakukan. Itu merupakan gerakan signature dari Chris Benoit yang dia tiru dari Dynamite Kid. Padahal orang-orang yang sebelumnya melakukan gerakan tersebut memperingatkan mereka untuk tidak menirunya. Tetapi Chris Benoit tetap memilih gerakan itu sebagai signature-nya. Mungkin di awal karirnya hal itu cukup menarik baginya dan dia rela melakukan apa saja demi sukses di dunia gulat. Tragedi keluarga Chris Benoit sangatlah mengejutkan bukan cuma industri gulat tetapi seluruh dunia. Berbagai hal yang dialami Chris Benoit selama hidupnya seolah bersatu untuk menghancurkan dan menghabiskan hidupnya sendiri. Tentu kita setuju di sini. Yang dilakukan Chris Benoit adalah tindakan yang keji yang tidak akan bisa dimaafkan sampai kapanpun. Chavo dan Dean Malenko bilang kalau mereka memang sangat membenci apa yang dilakukan Chris Benoit. Tetapi momen-momen karir mereka bersama Benoit tentu tidak bisa dilupakan begitu saja. Muncul pertanyaan, apakah Chris Benoit layak menjadi Hall of Famer? Jim Ross berpendapat, tentu saja tidak. Tidak sekarang, tidak selamanya. Chris Benoit sangat mencintai gulat profesional selama hidupnya. Perbuatan yang dia lakukan justru hampir menghancurkan hal yang dia cintai. Mengapa dia sampai melakukan itu? Sampai sekarang mungkin tidak ada yang bisa jawab.